A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi azza wa jalla wassalatu wassalatu ala nabiyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumil akhir amma ba'd. Kaif halukum ikhwani jami'an? Bagaimana kabarnya rekan-rekan sekalian? Asallahu an naj'alana fi sihhatin wa afiyatin. Semoga Allah SWT menjadikan kita dalam keadaan sehat wal afiat. Fi hadzal liqa, pada pertemuan kali ini, nuridu nahnu an nata'allama, kita ingin belajar al-halqa ats-tsalisah, yaitu pertemuan ketiga, an silsilati ta'limil lughatil arabiyyah, dari pembelajaran series bahasa Arab. Baik. Hadhihi al-khutut al-'aridah, ini adalah outline yang akan kita pelajari. Awwalu dzalika ad-dhamair, kita akan belajar di dhamair, yaitu dhamir-dhamir, yaitu kata ganti dalam bahasa Arab. Al-fi'lu bi'tibari zaman, yaitu mengulang sedikit fi'il dibagi atau dilihat dari aspek waktu atau zamannya. Taqsimul fi'li bi'tibari huruf, dan pembagian fi'il dari segi huruf. Terus taqsimut tasrif, nanti kita akan bicara di tasrif, karena pekan yang lalu kita sudah bicara nahwu, ya terkait tentang perubahan-perubahan harokat di akhir kalimat atau di akhir kalimat. Sedangkan kita nanti bicara di tasrif, yaitu perubahan-perubahan kata per kata. Ada tasrif lughawi fi'il madhi, ada tasrif lughawi fi'il mudhari', sampai nanti posisi amsilah, contoh-contohnya. Fa hadzal yawm nata'allam min dhamir. Dhamirun, dhamirani, dhamairu. Dhamirun itu satu kata ganti. Dhamirani dua kata ganti. Dhamairu artinya jamak, 3 ke atas. Coba kita bisa ulang rekan-rekan sekalian. Dhamirun, dhamirani, dhamairu. Wahid isni salasa. Tayyib. Wa ma huwa dhamir? Apa itu dhamir? Ad-dhamir huwa ismun jamidun mabniun wudi'a liyadulla ala. Ada berapa ini? Ada mutakallim, mukhatab, al-ghaib. Maka dhamir itu adalah ismun jamid, yaitu isim jamid. Isim yang memang dia jamid. Jamid itu artinya tidak berubah. Ya, dia memang seperti itu, bentuknya seperti itu. Isim yang memang jamid, dia tidak berubah bentuk. Jamid itu artinya ya baku seperti itu. Mabniun yang dia tidak berubah harokatnya di belakang. Jadi mabni artinya harokatnya tetap seperti itu. Wudi aliyatul ala, yang mana diletakkan untuk menunjukkan apa? Mutakallim. Pertama adalah domir ini menunjukkan akan mutakallim, yaitu si pembicara yang berbicara, mutakallim. Terus yang kedua mukhatab, yaitu lawan yang diajak bicara langsung, artinya langsung mukhatab, siapa yang menjadi lawan bicaranya. Terus yang terakhir adalah ghaib, yaitu apa? Orang ketiga, yaitu orang yang dibicarakan. Ghaib artinya orang yang tidak ada di situ, orang yang berada di tempat lain yang dia dibicarakan. Tayyib. Fa kaifa nasta'mil hadhihi ad-dhamair fi wad'il jumal. Kita lihat bagaimana cara meletakkan domir kata ganti dalam kalimat-kalimat. Dhamairul mutakallim, yaitu dhamir-dhamir yang terkait tentang mutakallim. Mutakallim di sini artinya si pembicara. Ada berapa? Di sini dikategorikan menjadi 2, ar-raf'u wan nasbu, rafa dan nasab. Rafa itu artinya dalam posisi dia netral, dalam posisi dia pelaku atau melaksanakan atau menjadi bukti satu kondisi dia rafa. Dan nasab itu artinya ketika dia posisi yang tertimpa. Nasab itu biasanya yang tertimpa, artinya yang dikenai sesuatu. Nah, ketika kita melihat yang rafa itu bentuknya adalah ana sama nahnu. Ana itu ya saya, nahnu artinya kami atau kita. Maka dibilangnya ana talibun, saya talib. Maka dia menjadi mutakallim, si pembicara. Ana talibatun, saya seorang mahasiswi. Ana talibun, saya seorang mahasiswa atau saya seorang pelajar. Posisi juga sama, nahnu tullabun, maka dibilangnya kami adalah para pelajar atau kami para mahasiswa. Talibatun kalau semuanya perempuan. Nah, kalau sekarang kalau terjadi percampuran laki-laki perempuan, maka biasanya cukup dipakai yang tullabun atau dengan bentuk yang ketiga, tolabatun, langsung tolabatun, bukan tolibatun tapi tolabatun. Ana, saya. Maka dibilangnya ana dan nahnu di sini bisa untuk kalau ana dia bisa untuk muzakkar sama muannas, laki-laki dan perempuan. Kalau nahnu nanti dilihat konteksnya apakah semuanya laki-laki atau semuanya perempuan. Kalau bercampur tadi pakai bentuk yang ketiga, dibilangnya talibun, talibani atau talibani, terus tullabun atau pakai tolabatun, seperti itu. Sedangkan nasab bentuknya iya ya, maka kita sering mendengar ya rekan-rekan sekalian,
dalam surat Al-Fatihah, nahnu nasma'u daiman wa naqra'u daiman fi surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, iyyaka itu maksudnya apa? Ini termasuk kategori nasab. Tapi kalau dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nasabnya ditaruh di depan. Nah, dia seharusnya taruhnya di belakang. Dibilangnya nasta'inu iyyaka, na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Tapi memang Al-Qur'an indah sekali, maka dia letakkan di depan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan itu nantinya ada konsekuensi makna, mufassir akan memberikan keterangannya. Nah, di sini contoh iya ya artinya kepada saya. Usikum wa iya ya. Ini sedikit typo, bukan domat, bukan fathaten ya, tapi wa saja. Usikum wa iya ya bitaqwallah. Aku berwasiat kepada kalian wa iya ya, dan kepada diriku. Bitaqwallah, dengan takwa pada Allah SWT. Contoh juga iyana, kepada kita, iyana nasta'inu, kepada kita tasta'inu, kalian meminta pertolongan. Kalian semua tasta'inu. Sekarang dhamairul mukhatab. Mukhatab artinya yang diajak bicara, lawan bicaranya. Maka di sini yang bentuk rafa yaitu apa? Yaitu anta. Artinya kamu laki-laki. Antuma, kamu laki-laki dua. Antum, kamu laki-laki banyak. Anti, kamu laki-laki, kamu perempuan. Antuma, kamu perempuan dua. Antunna, kamu perempuan banyak. Kalian perempuan banyak. Maka antunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, rafa. Kalau nasab juga tinggal diganti iyyaka, iyyakuma, iyyakum, iyyaka, iyyaki, iyyakuma, iyyakunna. Jadi di sini iyyaka, di sini iyyaki. Iyyaka, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaki natlubu, iyyaki natlubu, kepada engkau kami minta. Ya, ki perempuan ya maksudnya. Iyyakuma, iyyakunna. Nah, seperti itu iyyakunna. Dhamairul mukhatab artinya adalah orang yang diajak bicara. Jadi engkau, kamu dua laki-laki, antum. Nah, seperti itu. Antuma thalibatani. Jadi bisa dibilang anta thalibun, antuma thalibani, antum tullabun. Anti thalibatun, antuma thalibatani, antunna thalibatun. Nah, maka dengan bentuk jamaknya. Yang terakhir adalah dhamairul ghaib, yaitu dhamir terkait tentang ghaib, yaitu orang ketiga yang tidak berada di situ, yang dibicarakan. Kalau kita bicara rafa, maka dia huwa, dia laki-laki. Kalau hiya, dia perempuan. Huma, huwa, huma. Huma di sini bisa bentuk dua, yaitu dia perempuan dua atau dia laki-laki dua. Hum artinya mereka. Jadi hum muslimuna. Muhammadun talibun, huwa fil fasli. Muhammad seorang pelajar, dia di kelas. Misalkan Muhammadun wa Ibrahimu, Muhammad dan Ibrahim huma talibani fil masjid. Dua-duanya, mereka berdua adalah talibani, dua pelajar, fil masjid, di dalam masjid. Jadi Ibrahimu wa Muhammadun, Ibrahimu wa Muhammadun huma talibani huma fil masjid. Boleh seperti itu. Kalau tiga maka menjadi hum Muhammadun Aliyun wa Ibrahimu hum tullabun fi hadhil jami'ati. Hum, mereka, tullabun, para pelajar, fil jami'ati atau fi hadhil jami'ati, di kampus ini, di university ini. Hiya, kalau hiya artinya dia perempuan. Huma, dia perempuan dua. Hunna, mereka perempuan banyak. Misalkan ya, Maryamu talibatun. Maryamu wa Fatimatu huma talibatani. Maryamu wa Fatimatu wa Aisyatu hunna talibatun fi hadhil jami'ati. Hiya, maka dia menjadi cuma dia. Misalkan Aisyatu talibatun. Hiya, misalkan fil jami'ati. Aisyah seorang pelajar. Dia pelajar perempuan. Dia di jami'ah, dia di kampus. Itu juga sama. Atau huma juga sama. Dengan menggunakan misalkan Aisyatu wa Maryamu huma talibatani. Aisyah dan Maryam huma, mereka berdua, talibatani fil jami'ah, yaitu mahasiswi di kampus. Bisa juga dengan hunna kalau di atas dua. Misalkan Maryam wa Fatimah wa Aisyah tu hunna talibatun. Mereka adalah mahasiswi-mahasiswi fi hadil jami'ati, di kampus ini. Seperti itu. Kalau nasab juga sama. Itu sama tadi iyahu, iyahuma, iyahum. Jadi lawannya ya, huwa. Jadi hu saja. Iyahu, iyahuma, iyahum. Kalau hiya, iyaha, iyahuma, iyahunna. Nah, seperti itu untuk nasab. Nah, coba kita lihat contoh amsilah. Nah, amsilah ini mungkin nanti bisa menjadikan praktek kita di kelas ya.
Al-amsilatu fil jumal. Ini contoh dalam kalimat-kalimat. Di sini talibun mahasiswa, terus mudarrisun pengajar atau guru, tabibun ini dokter, muhadirun ini dosen, muhadirun atau muhadiratun ini dosen, muwaddafun ini artinya pegawai, mumarridatun suster, qari'un qurra'un ini namanya qari. Coba kita lihat ya. Ana talibun wa anta talibun wa nahnu tullabun fi hadhil jami'ati. Saya seorang mahasiswa dan engkau seorang mahasiswa. Engkau laki-laki ya. Wa nahnu dan kami tullabun mahasiswa fi hadhil jami'ati di kampus ini. Maka dengan ana talibun wa anta talibun wa nahnu tullabun fi hadhil jami'ati. Lihat konteksnya talibun terus tullabun karena nahnu. Terus ana mudarrisun li qalamun. Ana saya mudarrisun seorang mudarris, seorang guru, pengajar. Li qalamun. Li di sini mempunyai. Li maka pakai ya. Li saya memiliki qalamun. Atau bisa dibilang indi, bisa. Indi qalamun bisa. Terus dilanjutkan lagi qalami fil jebi. Maka pakai ya. Ya karena dia bersambung maka ana itu punya ya. Qalami maka pena saya bukan qalamu ana tapi qalami memakai ya pena saya fil jaybi di kantong baju di saku. Anta tabibun laka sayyaratun sayyaratuka amamal baiti. Anta kamu tabibun seorang tabib seorang dokter laka sayyaratun engkau memiliki sayyarah yaitu mobil. Sayyaratuka amamal baiti mobil kamu di depan rumah amamal baiti. Anti muhadiratun laki hasubun hasubuki fid diwani. Anti muhadiratun engkau perempuan adalah seorang muhadirah, dosen perempuan. Laki hasubun engkau memiliki hasub, engkau memiliki komputer. Hasubuki atau laptop bisa juga hasubuki laptop kamu, laptop milik kamu fid diwani di kantor, di office. Muhammadun muwaddafun lahu jawwalu fil haqibati. Muhammad muwaddaf, Muhammad seorang pegawai. Lahu jawwalun dia memiliki jawwal, maka pakai lahu karena Muhammad, kembali ke Muhammadku. Jawwalun handphone atau mobile phone ya, jawwal mobile phone. Jawwaluhu mobile phone-nya fil haqibati di tas punggungnya. Maryamu marridatun laha haqnatun atau huknatun. Nah, ini huknatun ya. Dia huknatun atau huknatun. Dia biasanya bisa pakai hukna. Huknatun huknatuha fid durji. Maryam dia adalah Maryam mumarridatun seorang suster atau perawat. Laha haqnatun atau huknatun ya dia memiliki huknah. Huknah itu suntikan. Suntik. Huknatuha suntiknya fid durji di laci. Ya Ibrahimu Ahmadu wa Aliyu antum qurra'un. Wahai Ibrahim, Ahmad dan Ali, antum kalian semua qurra'un, yaitu pembaca qurra, pembaca Al-Quran. Lakum Qur'anun, kalian memiliki Quran, Qur'anukum fil masjid, Quran kalian di masjid. Nah, seperti itu bisa. Bisa untuk dipraktekkan, untuk bisa diletakkan dalam satu kalimat, dua kalimat, dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk taksim dhamair, pembagian dari dhamair, domir. Domir ini terbagi menjadi dua. Dalam bahasa Arab, ad-dhamiru tanqasimu ila isnin, iman yakuna barizan, iman yakuna mustatarun. Mustataron, yaitu dhamir baris. Baris itu artinya yang dia nampak, bisa dilihat langsung dari kalimat tersebut. Kalau mustatar artinya dia mustatar. Mustatar itu artinya tidak nampak, mustatarun. Artinya tidak dinampakkan dalam kalimat tersebut. Maka kalau dhamir baris terbagi menjadi dua, muttasilun wa munfasil. Muttasil artinya dia bersambung, munfasil artinya dia berpisah. Nah, kalau contoh yang dhamir baris munfasil, itu dhamir yang nampak, yang dia munfasil. Munfasil dulu ya, munfasil yang terpisah. Maka contoh tadi, ana talibun. Ana kelihatan, ana itu saya. Talibun seorang pelajar, seorang mahasiswa. Ana muallimun, saya seorang muallim. Seperti itu. Kalau yang muttasil biasanya disambungkan di belakang. Yang dia bersambung. Misalkan pakai kategorinya tadi misalkan ana talibun li qalamun. Iya-nya itu adalah muttasil, kelihatan ya muttasil. Atau dengan bentuk yang lain misalkan dalam fi'il ya. Ana fahimtu. Pakai ana sudah munfasil. Fahimtu tu-nya itu adalah yang disebut dengan muttasil. Fahimtu ad-darsa. Saya paham akan pelajarannya. Nah, itu makanya muttasil. Kalau yang mustatir biasanya langsung nanti di fi'il mudhari' biasanya. Misalkan asyrabu al-labana. Asyrabu di sini
Asyrabu ini tidak bentuk mana bentuknya asyrabu al-laban, mana domirnya, tidak ada ana di situ tapi disembunyikan, mustatar artinya tersembunyi. Maka asyrabu al-labana, saya meminum laban, susu. Maka asyrabu ini dibilangnya domirnya mana, yaitu domirun mustatarun takdiruhu ana, yaitu domir mustatir yang dia disebutkan yaitu dalam bentuk cukup dengan alif asyrabu, hamzah itu asyrabu untuk menyatakan kepada ana, saya. Seperti itu. Dhamir mutasil memisal, ini contoh ya, ini ta al-fa'il, ini contoh ta fa'il, maka dibilangnya contoh misalkan fahimta, fahimti, fahimat, fahimtuma, fahimtum, fahimtunna. Ini yang nanti kita akan pelajari di ujung-ujung insyaallah di fi'il tasrif, di fi'il madhi. Kalau aliful isnain ta fa'il itu artinya ta yang menunjukkan akan fa'il. Maka fahimta, nah, ta itu di sini ya sebagai fa'il, sebagai pelaku. Fahimta, kamu telah paham, fahimti, kamu telah paham, perempuan. Fahimat, dia perempuan telah paham. Fahimtuma, kalian kedua orang telah paham. Fahimtum, kalian semua banyak laki-laki telah paham. Fahimtunna, kalian perempuan banyak telah paham. Kalau aliful isnain artinya menyatakan dua. Misal fahima, fahima itu artinya kalian berdua, mereka berdua paham. Fahimata, kalian berdua paham. Yafhamani, ini huma yafhamani, mereka dua memahami. Tafhamani, ini kalian perempuan berdua memahami. Ifhama, pahamlah. Jadi ini fi'il, kalau di belakang ini fi'il amr. Ifhama, kalian berdua pahamlah. Wawul jamaah dengan wawul jamaah yaitu fahimu. Wawul jamaah artinya wawu yang menunjukkan akal jamak, akan banyak. Fahimu, maka kalian fahimu mereka ya. Fahimu ini mereka. Hum, fahimu, mereka paham. Ya fahamuna, mereka sedang memahami atau mereka paham. Ifhamu, pahamilah. Pahamilah orang banyak, untuk paham banyak. Nunun niswah, yaitu nun yang menyatakan niswah pada perempuan. Fahimna, jadi antunna atau hunna fahimna. Hunna fahimna. Atau antunna fahimna. Terus yafhamna, ini juga sama, yafhamna atau ifhamna, ini dalam fi'il amr. Kalau ya'ul mukhatabah, ya yang sebagai mukhatabah, yaitu tafahamina, anti tafhamina, engkau perempuan memahami. Ya Maryamu anti tafhamina ad-darsa, engkau perempuan, yaitu Fatimah, memahami pelajaran. Ifhami ad-darsa, hei perempuan, pahamilah ad-darsa, pelajaran itu. Nah, kalau yang munfasil itu seperti tadi, yaitu yang sifatnya dia berpisah. Huwa huma hum hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana anhanu. Huwa dia laki-laki, huma dia laki-laki, perempuan laki-laki dua, hum mereka banyak, hiya dia perempuan satu, huma dia perempuan dua, hunna dia mereka banyak perempuan. Anta engkau laki-laki, antum engkau laki-laki dua, antum engkau laki-laki banyak, anti engkau perempuan satu, antum engkau perempuan dua, antun engkau perempuan banyak, ana saya, nahnu dan kami atau kita. Nah, sekarang kita masuk pada fi'il. Fi'il bi'tibari zaman, ini sudah kita bahas. Fi'il yang dilihat dari atau pembagian dari segi zaman, yaitu waktu, itu terbagi menjadi tiga. Dinyatakan fi'lu madin. Fi'lu madin atau al-fi'lu al-madhi. Biasanya ada dua, kalau pakai alif lam biasanya menjadi al-fi'lu al-madhi. Kalau tidak pakai alif lam maka menjadi fi'lun madin. Yaitu fi'il yang menunjukkan akan yadullu ala zamanin madin. Yaitu zaman yang telah lampau. Yang kedua adalah fi'lun mudhari'un. Mudhari' yadullu ala al-hal. Yaitu yang menunjukkan akan kondisi sekarang. Fil mustaqbal, yang juga keadaan yang akan datang. Mudhari'. Terus amr itu apa? Yaitu perintah. Masalan, kataba yaktubu uktub. Kataba fi'il madhi, menulis, telah menulis. Yaktubu sedang menulis. Uktub fi'il amr, tulislah. Taqsimul fi'il bi'tibar huruf. Ini sedikit masuk ke hal lebih teknis, tapi ini menjadi pembelajaran kita. Taksim itu pembagian fi'il dari aspek hurufnya. Dilihat dari huruf itu, maka yang menjadi asli adalah sulasi war rubai, yaitu bentuk sulasi. Sulasi artinya 3, sulasi. Rubai artinya 4, rubai. Nah, rekan-rekan sekalian, apa yang disebut dengan fi'il mujarrad dan fi'il mazid? Karena ada dua jenis dulu, yaitu mujarrad sama mazid. Apa itu mujarrad? Mujarrad artinya asli. Mazid artinya ada tambahan. Apa artinya fi'il mujarrad? Huwa ma kanat jami'u hurufi asliyatan duna ziyadatin. Artinya apa? Semua huruf-huruf dari fi'il tersebut, dari kata kerja tersebut adalah asliyatan. Hurufnya asli, tidak ada tambahan. Duna ziyadatin, tanpa ada tambahan satupun. Kalau fi'il mazid itu apa?
Huwa kullu fi'lin zida ala ahrufihi al-asliyati harfun, bukan hirfun ya, harfun au harfani au salah satu ahruf. Yang mana setiap fi'il zida ditambah ala ahrufi dari hurufnya itu al-asliyah yang asli, yaitu ditambah baik satu huruf, harfun atau harfani dua huruf atau salah satu ahrufin atau tiga huruf. Nah ini kita lihat contohnya. Sulasi mujarrad tiga yang dia asli. Maka dinyatakan huruful fi'li al-asliyah salah satu. Maka dia menjadi tiga saja hurufnya. Contoh yang paling simpel adalah fa'ala, nasoro, fataha, kataba, nasoha, qara'a, doroba. Itu masuk sekali. Hasuba, hasiba. Nah, ini banyak. Nah, ini sebenarnya sulasi mujarrad. Tiga yang asli, tidak ada tambahan. Terus tiga yang mazid, tiga yang tambah itu bermacam-macam. Ada tambahannya satu, tambahannya dua, sampai tambahan tiga. Makanya dibilangnya sulasi mazid ini tiga bentuk. Tambahan satu, tambahan dua, tambahan tiga. Nah, tambahan yang satu contoh fa'ala atau fa'ala atau af'ala. Kalau tambahannya dua menjadi tafa'ala, tafa'ala. Atau tambahannya tiga, ifta'ala, infa'ala, istaf'ala, tiga, if'aw'ala, if'awwala, if'ala. Nah, ini kalau dipelajari, rekan-rekan sekalian, fahunaka ma'ani ukhra, maka ada tambahan-tambahan ini maka menjadi ma'ani ukhra, ada tambahan-tambahan makna yang lain. Fa'ala, fa'ala yang dia biasanya jadi tambah mazid, nah dia menjadi maklum. Nah, jadi nanti ada bisa tanda kutip menjadikan sesuatu berbagai macam kondisinya. Jadi makanya ini dibahas kalau satu persatu dalam ilmu sharaf, nanti ada implikasi maknanya apa, dan ada tambahan itu seperti itu. Sedangkan rubai mujarrad, rubai mujarrad artinya 4 yang asli. Huruful fi'il asli arba'ah, maka huruf asli dari fi'il tersebut adalah 4. Contoh adalah faf'ala, dahraja, zalzala, tom'ana. Nah, ini bentuknya cuma satu yang saya faf'ala, atau yang bentuk yang lain, atau misalkan contohnya dahraja, zalzala, tom'ana dan sebagainya. Saitara, yusaitiru. Ar-rubai mazid, rubai mazid ini contoh dari wazannya adalah tafa'lala yatafa'lalu, fau'ala yufau'ilu, fai'ala yufai'ilu dan sebagainya. Ini kalau kita pelajari secara detail nanti ada mana-mana yang berbeda juga. Nah, rekan-rekan sekalian, kita lihat sekarang tasrif. Mau tasrif, taksim wa tasrif al-lughawi. Sekarang kita bicara perubahan. Tasrif itu perubahan at-taghyir wa tabdil. Tasrif ini terbagi menjadi dua, yaitu tasrif logawi sama tasrif al-istilahi. Kalau logawi artinya apa? Dia perubahannya bukan dari kata tersebut, tapi perubahannya karena ada domir yang berkenaan dengannya. Maka dibilang logawi. Tasrif logawi yang ada domir menempel pada dirinya. Maka kita lihat sekarang di sini pelaku domir, terus fi'il madhi, terus di sini ada fi'il mudhari, ana fi'il amr. Ini fi'il amr. Maka kita lihat contohnya. Maka huwa artinya dia laki-laki, huwa. Maka fa'ala, maka tidak ada perubahan sama sekali. Fa'ala nasara. Terus ketika fi'il mudhari yaf'ulu yansuru. Tidak ada perubahan-perubahan yang signifikan dengan ya. Tapi kalau huma maka menjadi fa'ala, maka dibilang tasrif lugawinya fa'ala, ada alif untuk menyatakan alif tasniyah, alif yang menyatakan dua. Nasara, fa'ala, yaf'alani, yansurani. Kalau hum maka dia dengan wawul jamaah, dengan alif yang menyatakan alif untuk perbedaan. Dibilangnya fa'alu, nasaru, yaf'ulu, yansuruna. Kalau hiya menjadi fa'alat, nasarat, taf'ulu, tangsuru. Huma fa'alta. Jadi fa'alta, nasarta. Pakai panjang ya. Fa'alata, nasarata. Mohon maaf, ini bukan fa'alta. Fa'alata, nasarata. Taf'ulani, tangsurani. Hunna, mereka perempuan lebih dari dua atau banyak. Fa'alna, nasarna, yaf'ulna, yansurna. Anta, kamu, fa'alta, nasarta, menjadi taf'ulu, tansuru. Nah, karena anta bisa untuk diberikan fi'il amr. Uf'ul, unsur. Antuma, kalian lagi dua. Taf'altuma, nasartuma, taf'ulani, tangsurani, if'ala, unsura, uf'ula, unsura, seperti itu. Antum, kalian laki-laki lebih banyak, mereka, kalian semua, fa'altum, nasartum, taf'uluna, tansuruna, if'alu atau uf'ulu, unsuru, seperti itu. Anti, kamu perempuan, fa'alti, nasarti, taf'alina, tangsurina,
unsuri atau uf'ali, unsuri. Antuma, untuk kalian perempuan berdua, fa'altuma, nasartuma, taf'ulani, tangsurani, unsura, unsura, atau uf'ula, unsura. Kalau antuna kalian perempuan banyak, fa'altunna, nasartunna, dibilang nih, taf'ulna, tansurna, uf'ulna, unsurna. Ana, saya, fa'altu, nasartu, af'ulu, ansuru. Kalau nahnu, kami, fa'alna, nasarna, naf'ulu, nansuru. Nah, ini kalau dibaca seperti ini agak sedikit sulit, tapi kalau dengan ke bawah sini maka mudah. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna, nasara, nasara, nasaru, nasarat, nasarata, nasarna, nasarta, nasartuma, nasartum, nasarti, nasartuma, nasartunna, nasartu, nasarna. Nah, sama juga dengan fi'il mudhari'. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, maka hunna yaf'ulna. Taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu. Sama seperti ini. Yang suruh, yang surani, yang suruna, tangsuru, tangsurani, tangsuruna, yang surna. Ini hunna, yang surna. Tangsuru, tangsurani, tangsuruna, tangsurina, tangsurani, tangsurna, angsuru, nangsuru. Nah, ini mudah. Nah, nanti kita akan coba praktekkan di kelas untuk kita bisa menghafal dari dhamir-dhamir yang ada di tasrif al-lughawi. Bagaimana cara implikasinya. Nah, sekarang tasrif al-istilahi. Tasrif istilahi artinya apa? Perubahan dari satu kata-kata yang lain. Yang ini memang diperlukan hafalan. Wa min tasrifi al-istilahi nahtaju ila al-hifdz في شكل أو في صيغة هذه من الأسماء أو غير ذلك. Contoh misalkan, maka yang teman-teman rekan-rekan perhatikan itulah yang ada di sini dulu. Yaitu dia posisi sebagai apa? Fi'il madhi, al-fi'lu al-madhi, fi'il mudhari', masdar, ism fa'il, maf'ul, fi'il amr, an-nahyi, fi'il nahyi, zaman, makan sama alah. Maka dia perubahan dari satu kata-kata yang lain. Maka contoh nih fi'il madhi. Maka dia akan bentuknya seperti ini. Ini namanya wazannya. Wazan yang sulasi atau timbangannya atau ukurannya itu punya 6 bentuk. Ini tambahan yang satu lagi yang ketujuh. Ini 6 bentuk. Ada fa'ala, 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 fa'ila, fa'ila, fa'ula. Maka dia ada yang fathah, fathah, ainnya lihat ainnya fathah, fathah, fathah. Ada yang kasrah, kasrah, ada yang dhammah. Maka ini namanya fi'il madhi. Fa'ala, 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 fa'ila, fa'ila, fa'ula. Nah, nanti kita ingin menghafalkannya tidak ke bawah tapi ke samping. Ke samping ini yang menjadi concernnya kita. Maka fi'lul mudhari' maka menjadi fa'ala yaf'ulu, fa'lan. Fa'lan adalah masdar. Masdar ini sebenarnya terbagi menjadi dua, masdar ghairu mem, masdar mimi, masdar ghairu mem. Masdar mem sama masdar ghairu mem. Tapi ya sebenarnya sama-sama ismul masdar. Yang dikatakan adalah yaitu isim yang menyatakan pekerjaan. Maka dibilangnya fa'ala yaf'ulu fa'lan. Wa maf'alan fa huwa fa'ilun, di sini ada maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun, uf'ul la taf'ul, maf'alun maf'alun mif'alun. Ini kalau dia hafalkan mudah. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun, uf'ul la taf'ul, maf'alun maf'alun mif'alun. Itu bisa untuk dihafalkan mudah karena tinggal di posisi harokat yang akan kita perhatikan dan bentuknya. Terus yang bentuk yang kedua fa'ala yaf'ilu. Ini contohnya adalah daraba yadribu. Kalau ini fa'ala yaf'ulu nasara yansuru. Coba kita nasru. Nasara yansuru nasran wa mansuran fa huwa nasirun wa dzaka mansurun, unsur la tansur mansuran mansuran minsarun. Ini bisa juga. Nah, tadi ada kenapa kok Pak ada huwa di sini? Ya, karena biasanya kalau huwa itu dia yang melakukan. Huwa fa'ilun wa dzaka, dan wa dzaka yang dia yang tertimpa maf'ulun. Nah, maka dibilang maf'ulun. Maka ismul maf'ul. Contoh yang kedua, fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'il. Maka menjadi if'il. Kenapa? Karena lihat kasrah di sini. Fa'ala yaf'ilu maka menjadi if'il. Maka dia ada perubahan di sini if'il. La taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Contohnya adalah di daraba. Daraba yadribu darban wa madhraban fa huwa daribun wa dzaka madhrubun idrib la tadrib madhribun madhribun midhrabun. Nah, ini bisa seperti ini. Contoh yang ketiga, fa'ala yaf'alu. Perhatikan, alu. Ini A ya, fa'ala yaf'alu. Kalau O, I ini A. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'al. Maka menjadi if'al. La taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Contoh yang paling simpel yaitu kata-kata atau di posisi fi'ilnya adalah fathah.
Fataha yaftahu fathan wa maftahan fahuwa fatihun wa dzaka maftuhun. Iftah la taftah maftahun maftahun miftahun. Nah, sama kan? Persis. Makanya ada wazan, ada mauzun. Yang menimbang dan yang ditimbang. Fa'ila yaf'ilu. Perhatikan yaf'ilu. Fa'ila yaf'ilu fu'lanan. Fu'lanan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'il la taf'il maf'ilun maf'ilun. Maka tidak ada mif'alun, yang tidak ada ismul alatnya. Fa'ila. Ini contohnya apa? Alima. Ini alima ya'lamu. Kalau ini hasiba yahsibu. Fa'ila yaf'ilu. Hasiba yahsibu husbanan fahuwa hasibun wa dzaka mahsubun. Ihsib la tahsib mahsibun mahsibun. Seperti itu. Kalau yang alima ya'lamu, ini fa'ila yaf'alunya alima ya'lamu. Fa'ila yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'un. If'al la taf'al maf'al maf'alun. Alima ya'lamu ilman, bisa ilman. Di sini menjadi ilman. Alima ya'lamu ilman fahuwa alimun wa dzaka ma'lumun. I'lam la ta'lam ma'lamun ma'lamun. Kalau fa'ala yaf'ulu, ini contohnya adalah hasuna yahsunu. Fa'ala yaf'ulu fu'lan, hasuna yahsunu husnun atau husnan. Terus fa'alun fahuwa hasanun. Tidak ada mahsun, tidak ada, maka masuk tidak ada di sini karena yang dibaiki tidak ada di sini. Uf'ul, misalnya uf'ul uhsun, la taf'ul maf'al maf'un, la tahsun mahsanun mahsanun. Ini fa'ala yuf'ilu taf'ilan taf'alan tif'alatan taf'ilatan tif'alan mufa'alan mufa'alan fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Ini juga bentuk dari mazid. Kalau ini ada tambahan untuk tasrif istilah. Maka tasrif istilah ini rekan-rekan sekalian harus memang bentuknya dihafal dulu. Kalau sudah ngelotok dihafal, nanti kita melihat kalimat-kalimat dalam bahasa Arab itu tahu ini bentuknya seperti apa, wazannya apa, bentuknya apa. Nanti ada implikasi makna biar kita tidak misleading dalam memberikan makna dari bentuk-bentuk tersebut karena mempunyai makna satu persatu kandungannya. Ini tasrif lughawi fi'il madhi, ini contoh amsilah ya, contoh. Ini ingin kalau misalnya kita nyoba, nanti kita akan coba di kelas. Ini huwa fa'ala, huma fa'ala, fa'ala fa'ala, fa'alu fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu. Maka ada alif, ada jamaah, tak untuk menyatakan taknis dan sebagainya nanti kita akan bahas lebih detail ketika pertemuan. Ini juga tasrif lughawi fi'il mudhari', ini tasrif lughawi fi'il mudhari', ini huwa yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna taf'ulu taf'ulani yaf'ulna. Ini mohon maaf salah, ini hunna yaf'ul. Hunna pakai ya. Ini sedikit typo, nanti kita akan perbaiki dulu. Ini juga yajlisna. Anta taf'ulu taf'ulani taf'uluna taf'ulini taf'ulani taf'ulna af'ulu naf'ulu. Nanti kita akan coba praktek lebih detail dan tanya jawab. Ini juga tasrif istilahi, nanti bisa kita praktekkan. Tadi sudah ada satu contohnya, nanti bisa kita praktekkan di kelas. Nah, ini beberapa contoh untuk kita membuat tasrifnya. Saya kira cukup rekan-rekan sekalian. Nanti kita akan lebih banyak detail diskusi terkait tentang makalah kita, terkait tentang posisi kita di pembelajaran kita hari ini. Baik. Nakhtim hadzal liqa wa hadhil halqa bi qiraati alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asallahu an yanfa'ana ma 'allamtana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma ya Allah ya rabbil alamin. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.